Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Emilia Story. Hai teman-teman semua, apa kabar? Kembali lagi dengan aku Emilia. Masih di Abu Dhabi tercinta, masih dari kota Abu Dhabi tercinta. Nah teman-teman yang baru tahu channel ini, salam kenal ya. Aku Emil, aku tinggal di Abu Dhabi. Aku ibu dari 2 orang anak. Nah untuk kalian yang mau liburan ke Dubai atau ke Abu Dhabi atau kebetulan punya travel plan untuk transit di Dubai gitu ya, kalian bisa tonton video aku sebelum ini ya. Kalian bisa manfaatin waktu transit kalian ke Dubai supaya nggak bosen nunggu di airport aja gitu ya bun. Nah oke, ini kita sambil jalan-jalan malam di kota Abu Dhabi. Aku mau ajakin kalian sedikit merenung ya, sedikit kita luangin waktu sedikit untuk korban gempa di Cianjur, karena memang 2 hari belakangan ini kita mendapatkan kabar duka dari Cianjur ya teman-teman, karena di sana sedang mengalami musibah gempa yang kabarnya sampai saat ini pun masih ada beberapa gempa susulan, meskipun itu kecil kondisinya, cuma sampai sekarang terus menambah. Untuk korban jiwa atau korban meninggalnya, mari kita sama-sama doakan semoga yang meninggal mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah, diampuni dosa-dosanya, dan keluarga yang ditinggalkan juga mendapatkan ketabahan ya, amin. Dan semoga juga korban yang masih belum teridentifikasi atau masih dalam pencarian bisa segera ditemukan dalam keadaan sehat walafiat, amin amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, ada nggak di sini yang terdampak gempa Cianjur, atau ada nggak di sini yang rumahnya di Cianjur atau daerah sekitarnya? Semoga kalian semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, amin amin ya rabbal alamin. Jujur sih sedih banget pas lihat Instagram sekarang nih, kan kalau setiap scroll sosial media pasti ada berita tentang Cianjur ya. Ada yang seorang anak tuh, ada aku lihat video seorang anak yang berdiri di sekitar belakang perumahan gitu, kayak daerah sawah-sawah gitu, dia manggilin mama mama gitu. Ya Allah, kebayang gimana kalau kita di posisinya dia seorang diri selamat dan dia nggak tahu orang tuanya itu ada di mana, dia nggak tahu saudaranya ada di mana, mereka masih selamat atau mereka di mana tuh nggak tahu gitu teman-teman. Coba gimana bisa bayangin ya gimana perasaannya si anak ini. Ya kita doain aja semoga keluarganya, mamahnya ditemukan dalam keadaan sehat walafiat, amin amin ya rabbal alamin. Karena kita tahu sendiri ya kalau udah ditinggalin seorang ibu ini rasanya seperti apa. Karena aku pribadi juga baru ditinggalin oleh mamaku di 3 tahun yang lalu, dan itu aku tahu banget rasanya gimana kehilangan ibu. Karena memang pepatah Arab bilang seseorang tidak akan pernah tahu bagaimana rasanya menjadi sesuatu yang sesakit apa gitu yang orang lain rasakan itu sebelum dia berada di posisi itu. Jadi aku paham betul bagaimana kehilangan seorang ibu, bagaimana kehilangan seseorang yang kita cintai, terutama orang tua, keluarga gitu ya. Mari kita doakan ya pokoknya teman-teman, semoga semua yang sedang menanti kabar orang tuanya atau sanak keluarganya yang masih dalam pencarian, semoga mereka mendapatkan kabar baik, keluarga atau orang tuanya itu masih dalam keadaan hidup sehat walafiat gitu ya teman-teman ya, amin amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, ini suasana malam di Abu Dhabi ya. Di sebelah kiri aku ini ada beberapa desain tentang penyambutan hari kemerdekaannya UAE yang ke-51 kalau nggak salah ya, yang mungkin insya Allah akan diadakan di tanggal 2 Desember kalau aku nggak salah ingat ya, 2 Desember hari Independence-nya. Nah nanti ada apa aja, bagaimana keseruannya, insya Allah nanti aku bikinin vlog khusus ya buat kalian supaya kalian tahu bagaimana sih keseruan merayakan hari kemerdekaan di Uni Arab Emirates ini. Aduh, aku jadi keinget lagi nih, kemarin juga aku sempat lihat di Instagram tuh ya, seorang ibu diwawancarain gitu kan. Beliau ini juga salah satu korban dampak dari gempa Cianjur. Beliau itu juga kakinya sakit karena tertimpa reruntuhan rumahnya, dan beliau itu nggak bisa jalan.
Jadi posisinya si ibu ini lagi duduk terus diwawancarai gitu ya. Ibu gimana bu? Ibu ini adalah salah satu korban selamat ya. Ibunya kayak iya nggak iya, tapi ibunya langsung jawab, kemana anak saya ya? Tadi tuh kayaknya ada yang bawa anak saya. Anak saya tuh ada 7. Cuma yang sama saya ini cuma 1 ya, ini aja gitu. Yang lainnya saya nggak tahu kemana. Tolong cariin dong anak saya gitu. Anak saya kemana ya, masih selamat atau enggak, atau udah meninggal gitu, sambil gigit-gigit giginya gitu. Mungkin itu maksudnya nauzubillah min dzalik, jangan sampai meninggal gitu, semoga masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih bisa ditemukan gitu kan ya. Itu kebayang dong ya saat itu gimana paniknya mereka. Seorang ibu punya 6 orang anak, yang bisa dibawa oleh beliau itu cuma 1. Entah mungkin keadaannya sang anak yang lainnya itu memang gak lagi ada di rumah, atau mungkin si ibu ini lupa, atau mungkin gimana gitu. Kebayang gitu teman-teman, gimana nanti di hari akhir, di yaumil mahsyar itu ya. Kan ada tuh di Quran ya bilang nanti itu nggak ada yang bisa nyelamatin kita, nggak ada yang bisa atau mau nolong kita. Nggak ada seorang ibu pun, seorang ayah pun, anak-anak, saudara laki-laki atau saudara perempuan yang ingat dan mau menolong kita. Semuanya pada lari, semuanya pada punya urusan masing-masing, semuanya pada heboh sama dirinya mau menyelamatkan diri masing-masing itu. Nah ini kita baru kemarin dikasih kayak apa sih, kayak ilustrasi sedikit lah gitu tentang kepanikan yang akan terjadi nantinya di hari kiamat atau di yaumil mahsyar nanti. Mudah-mudahan ya teman-teman kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang diberi keselamatan dan lindungan di hari yang tidak ada lindungan selain lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pokoknya mulai sekarang itu aku nggak mulai sekarang sih, akhir-akhir ini gitu ya, dari siapapun yang ngasih nasihat atau penceramah atau ya kayak ustadz atau ustazah gitu ya, pada guru-guru yang ngasih masukan atau ngasih ya nasihat ceramah gitu, tausiah, aku selalu dengerin meskipun judulnya itu mungkin gak terlalu menarik ya, atau mungkin belum terlalu relevan dengan masalah yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Cuma aku selalu usahain untuk dengerin aja dulu, karena pasti ada 1 atau 2 kata atau kalimat atau 1 kisah yang bisa kita ambil ibrohnya, bisa kita ambil hikmahnya. Jadi akan lebih baik kalau mulai sekarang ini kita jarang-jarangin deh tuh yang namanya nonton atau dengerin hal-hal yang kurang bermanfaat, supaya kita juga bisa menghindari hal-hal yang memang dilarang oleh agama kita gitu ya, terutama untuk yang muslim ya, karena memang kita di sini kan tugasnya saling mengingatkan, bukannya sok suci atau sok apa sih nih jadi ke nasihat-nasihat ceramah-ceramah apalah gitu ya, bukan gitu teman-teman. Ini kan sekarang menurut pandangan aku ya, ini kan sekarang memang dunia lagi banyak banget dikasih cobaan gitu ya. Kemarin baru aja COVID, terus mulai kesini itu udah mulai banyak banget kayak gempa lah, banjir, longsor, terus juga pokoknya banyak banget kejadian-kejadian alam yang memang itu tuh kayak sebuah teguran atau peringatan sebenarnya dari Tuhan, supaya kita banyak-banyak beristighfar dan memperbaiki diri, memperbaiki umat gitu ya. Nah, kalau bukan dari kita, bukan dari orang-orang sekitar kita yang kita ingatkan, lalu mau dari mana lagi gitu. Nggak apa-apa, kita lakuin aja sebisa kita. Dari mana yang kita bisa share kebaikan, ya udah kita pakai aja. Ini kan juga sosial media, pintar-pintarnya kita ya pakai sosial media itu. Bisa jadi ini tuh kayak semacam mata pisau gitu ya. Bisa jadi kalau kita gunakan dengan baik, kita bisa motong apa yang kita butuhkan gitu. Cuma kalau kita nggak bisa menggunakannya dengan baik, malah justru bisa-bisa jadi kita yang kepotong gitu kan. Nah, makanya ini bukannya sok suci atau gimana, cuma mengingatkan aja, saling mengingatkan, karena gimana pun kita adalah manusia yang dikasih amanah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi khalifah fil ard, yang bisa menjaga dunia dan bumi ini mulai dari hal terkecil, mulai
mulai dari diri kita sendiri, mulai dari membenahi diri kita, keluarga kita, dan orang-orang sekitar kita, dan juga mulai nge-share hal-hal kebaikan dari apa yang bisa kita share dan apa yang bisa kita gunakan. Nah, oke teman-teman, terima kasih udah nungguin aku ngoceh-ngoceh di sini. Terima kasih udah mau ikut jalan-jalan mengitari bagian dari sebagian kecil jalanan di Abu Dhabi, Uni Arab Emirates. Jangan lupa untuk yang belum subscribe, tolong di subscribe ya, dinyalain juga lonceng pemberitahuannya supaya kalian bisa selalu update setiap aku upload video baru. Nah, jadwal tayang video baru aku itu kalau di jam Abu Dhabi-nya itu jam 2 siang ya teman-teman. Nah, kalau di Indonesia sekitar pukul 5 sore. Nah, untuk kalian juga silahkan komen dan like and share juga ke semua sosial media kalian supaya kita bisa sama-sama saling kenal dan bisa saling memberikan manfaat satu sama lain ya. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih udah nonton dan ikutin vlog aku kali ini. See you on next video. Jangan lupa jaga kesehatan, selalu bersyukur, jaga ibadah kita masing-masing ya teman-teman. Juga saling mengingatkan, jangan malu, jangan takut, dan jangan pernah bosan untuk mengingatkan dalam hal kebaikan. Semoga Allah membalas setiap kebaikan dengan rahmatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, see you teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.